Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, sejak Rasulullah diangkat jadi nabi, ketika beliau bertahanus di Gua Hira selama sebulan, kemudian beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, semacam messenger of Allah, Rasul Allah, Nabi Allah terakhir, akhir zaman. Pada waktu beliau bertanus di sebulan di Gua Hira, melalui disampaikan pengangkatan beliau sebagai nabi itu tepat pada usia beliau 40 tahun, itu disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, sejak itulah terjadi penghujatan terhadap beliau, karena ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW saat itu adalah mengesahkan Allah, menuhankan Tuhan yang satu, tauhid, mentauhidkan Allah. Ajaran itu, ajaran pokoknya adalah mentauhidkan Allah. Sementara di lingkungan Makkah dan sekitarnya itu paganis, ya, paganisme, menyembah berhala. Bahkan diceritakan dalam sejarah Sirah Nabawiyah, ya, dalam sunnah Rasulullah SAW, sejak beliau lahir gitu, di Ka'bah ini sudah ada 360 berhala kecil dan besar. Yang besar itu Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Jadi masyarakat saat itu di sekitar Makkah menyembah berhala, paganisme, ya, menyembah patung, ya, menyembah arca, ya, menyembah setan, ya kan, menyembah makhluk begitu. Nah, sementara Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan, untuk menyembah kepada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta alam ini, gitu, yang satu-satunya yang tidak sama, ya, dengan segala makhluknya, gitu. Dalam surah Al-Ikhlas disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan baca tuh surah Al-Ikhlas di dalam pusat Utsmani, gitu, bahwa Allah itu esa, Allah tempat berlindung, bergantung, tempat meminta. Dia tidak diperanakan dan tidak beranak, dan dia tidak sama dengan apapun, begitu. Itu sifat Allah seperti itu. Nah, itu bertabrakan dengan kepercayaan masyarakat saat itu yang menyembah berhala, menyembah berhala besar, yaitu Hubal, Manat, Lata, dan Uzza, begitu, bla bla bla. Kemudian peraturan hidup saat itu sangat bebas, jadi semuanya halal, nggak ada yang haram, gitu, semuanya halal. Minuman keras, khamar, mabok, ya, halal udah, ya. Berzina halal, ya, berjudi halal, ya, menenung diri, ya, minta jampe-jampe dan sebagainya, mengundi nasib, ya, dan sebagainya, itu halal saat itu. Nah, kemudian ketika Rasulullah diangkat sebagai nabi, semua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh berdukun, tidak boleh minuman khamar, ya. Tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh berzina, bla bla bla. Itu semuanya bertabrakan dengan pergaulan masyarakat saya. Tentunya terjadilah bentrokan, terjadilah pembulian, terjadilah penghujatan terhadap Rasulullah SAW dan Islam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dituduh, dihujat, bahwa beliau disebut, dianggap, dibilang gila, ya, ayan, ya. Ya, kalau bahasa kitanya dianggap celeng, gitu, suka ya, ayan, gitu. Apalagi kemasukan setan, kan, gitu, ya. Dan memecah belah masyarakat Mekah, musyrikin Quraisy saat itu, gitu. Banyak tuduhan-tuduhan atau hujatan-hujatan
yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya yang mendukung beliau ya, dan juga para sahabat-sahabatnya yang pada masuk Islam gitu. Seperti banyak pengikut beliau yang disiksa gitu, diazab sampai setengah mati, bahkan ada yang mati disiksa gitu. Sehingga beliau menginstruksikan untuk menghijrahkan para sahabatnya ke Habisinia, kalau sekarang tuh Ethiopia gitu. Bla 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 bla. Sampai beliau itu di blokade, diblokir, diboikot gitu ya. Sementara itu artinya bahwa keluarga Rasulullah yang mendukung Islam ini itu nggak boleh dia harus berkumpul dikonsentrasi di satu tempat, Siib kalau nggak salah namanya, Siib kalau saya nggak lupa, dikonsentrasikan ke situ. Dan beliau yang dikena boikot ini tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar gitu. Tidak bisa berjual beli, berdagang, dan tidak boleh barang-barang konsumsi masuk ke Siib. Singkat ceritanya sampai Rasulullah itu perutnya ditangsel oleh batu. Atau teman-temannya yang dikena boikot itu sampai makan kulit sepatu gitu, kulit sendal gitu ya. Daun-daunan itu dimakan, Pak. Karena saking nggak bisa, karena diboikot gitu, diblokir, diblokade, seperti Gaza itu diblokade gitu sama Israel gitu ya, sehingga nggak ada obat-obatan ya, makanan, minuman, bahkan air jernih serta listrik masuk ke Gaza gitu. Nah pada zaman Rasulullah di Siib itu beliau diboikot, diblokade, diblokir, nggak ada interaksi dengan dunia luar, nggak ada makanan, minuman, apapun untuk kehidupan itu masuk ke dalam Siib gitu. Sehingga beliau itu makan daun-daunan ya, bahkan kulit sepatu tuh atau kulit pakaian itu dimakan, Pak, karena saking laparnya, saking nggak ada makanan dan minuman yang masuk ke daerah Siib gitu. Ada lagi bahasa asingnya diisolir gitu ya. Bahkan terakhir singkat ceritanya nih, Rasulullah itu sendiri mau dibunuh, Pak. Ya, kalau sekarang kan baru penghujatan aja, Pak. Seperti Saifuddin Ibrahim menghujat, Yusuf Roni misalnya menghujat dulu ya. Kalau sekarang nggak kedengeran lagi nih, kan udah tua kali ya. Kalau penghujat sekarang seperti Kiamat ya. Penghujat yang lain siapa? Luga Tambunan gitu, atau siapa? Atau oten lain gitu. Kalau saya dengerin akunnya Bang Juma itu dalam perdebatan itu timbul tuh hujatan ya untuk menyerang Islam gitu. Nah ini kembali kepada zaman Rasulullah, Pak. Itu penghujatan sudah terjadi, Pak. Model yang dilontarkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab ya, Umayyah bin Khalaf dan sebagainya. Kalau sekarang itu namanya bazar rupiah, Pak. Orang-orang munafik ya, orang-orang Islam tapi munafik gitu. Mereka adalah barisan bazar rupiah yang menyudutkan dan menghujat Islam gitu, menghujat perubahan gitu kan, menghujat Anies gitu, supaya Anies nggak muncul gitu. Karena Anies adalah sebagai sebagai ikon daripada perubahan gitu. Barangkali sebagai ikon Nabi Muhammad SAW. Buktinya dia dihujat gitu. Ya kalau yang lain kan nggak dihujat, Pak. Yang bukan aliran seperti Nabi Muhammad SAW itu nggak dihujat. Mereka penguasa seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya menguasai Makkah, kafir musyrikin Quraisy saat itu gitu. Nah ini yang menghujat Anies atau perubahan itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah gitu. Pada zaman waktu Nabi Muhammad pindah hijrah ke Madinah pun itu ada penghujat baru lagi, bukan kelompok Abu Jahal, Abu Lahab yang ada di Makkah gitu. Ini ada di Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mempunyai pengikut 300 orang, sekitar 300 orang begitu, Pak. Dia jadi orang-orang menjadi tokoh munafik ya di Madinah saat itu. Dia yang menghujat
dari belakang gitu ya, bukan dari. Kalau sekarang kan zaman tahun 2023 ini penghujat itu terang-terangan Pak, seperti Saifuddin Ibrahim sampai dia kabur ke Amerika gitu ya. Bercerai dengan istri pemberian dari gereja gitu ya. Dan penghasilan hanya sebagai pemulung di sana, jadi gembel ya di sana dia di Amerika gitu Pak. Di Indonesia dia takut ditangkap polisi kali dia. Ade Armando aja pernah dipermak sama emak-emak Pak ya. Kalau terlalu menghujat Islam gitu, menghujat kebenaran secara universal, itu kayak Ade Armando itu tiba-tiba emak-emak saking gemesnya, Ade Armando sampai hampir telanjangin Pak, kolornya diturun ke bawah Pak. Kalau ngeribel sama polisi mati tuh Ade Armando Pak. Itu rakyat yang menginginkan perubahan itu selalu hujat Pak. Pada zaman Rasulullah baru nerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sebagainya, itu udah mulai dihujat Pak. Jadi sekarang juga begitu tahun 2024 ini. Pada Pilpres sebenarnya terjadi penghujatan terhadap kebenaran universal gitu Pak. Anies ini sebagai ikon daripada perubahan universal dia gitu. Dunia pun mengakui gitu, bahwa Anies ini mempunyai kelebihan daripada tokoh-tokoh nasional yang ada saat ini. Buktinya beliau selalu diundang di luar negeri, di Jerman, ya. Pokoknya di luar negeri, di Inggris, untuk menyampaikan ide-idenya, gagasan-gagasan yang internasional, ya, yang global gitu kan. Memang di Indonesia dia yang akan muncul jadi pemimpin NKRI ke depan, ini diganjel oleh hujatan-hujatan, oleh kecurangan-kecurangan Pak. Kecurangan-kecurangan yang masif, yang jelas, yang dari akal sehat itu kelihatan curangnya gitu. Sangat arogan kecurangan itu. Dan orang-orang yang curang ini kelihatannya panik gitu ya. Panik untuk menghujat dan mengganjal ya. Membendung gelora dan gerakan perubahan nasional Indonesia yang di bawah pimpinan Pak Anies, calon presiden Anies ini penuh hujatan Pak. Maksud saya menceritakan ini tentunya tentang saudara atau Ustadz Juma Zulkifli Muhammad Abbas yang asal dari Makassar, Bugis Pak, Sulawesi Selatan ya. Yang terkenal di sana zaman Masumi dan P3, fusi dari 4 partai Islam itu adalah Sulawesi Selatan ya. Makassar itu termasuk basis-basis umat Islam seperti di Jakarta ya. Dan juga di Aceh. Itu basis-basis kaum muslimin. Dan juga sekarang barangkali basis dari Anies ya, yang untuk perubahan universal, khususnya perubahan untuk di NKRI skup nasional gitu. Nah, itu banyak hujatan terhadap beliau gitu. Nah, kemudian kepada Zulkifli Abbas pun yang mempunyai spesialisasi tentang apologet teologis Islam untuk membendung pemurtadan masif di NKRI ini, beliau punya inisiatif untuk mengadakan studi diskusi gitu. Bahasa halusnya, bahasa akademisnya itu diskusi gitu ya. Dengan cara santun dan cara elegan dan cara yang sopan gitu. Itu diadakan diskusi antara dia sebagai lokomotifnya melawan khususnya umat Kristen dari segala sektenya, apa Katolik, apa Protestan dan lain sebagainya. Itu diundang untuk berdiskusi dengan dia dan teman-temannya untuk membicarakan masalah, khususnya masalah Bible gitu. Kalau kemudian mereka menghujat Al-Quran dan Islam serta umat Islam, nah ini akan di-counter, akan dijawab, dijawab oleh Bang Juma lewat media-media online gitu ya, karena ini gratis kan ya, yang penting bayar wifi ya. Punya handphone yang 2 jutaan gitu, atau yang second ya. Ada kan live gitu ya, bersatu dengan
dengan apa KTP Bapak ini ya. Ya, baik. Kalau secara Zakir Naik dan Ahmad Didat itu kan perlu beli tiket mahal untuk nyewa gedung ya, untuk ditempati dipenuhi oleh peserta sampai 30.000 orang. Itu harus bayar pakai uang ya. Artinya perlu uang, punya duit ya. Tapi kalau Bang Zuma ini dan teman-teman yang di bawah API, Apologet Islam Indonesia, bahkan internasional nantinya yang berbahasa Arab dan bahasa Inggris, itu tanpa uang Pak, tanpa beli tiket ya. Yang penting kita punya akun begitu Pak, dan berhubungan, bergabung begitu. Dan kita bisa berdiskusi di sana atau mendengarkan diskusi-diskusi antara umat Islam dan Kristen gitu. Khususnya Kristen Pak. Kalau Hindu, Buddha, Konghucu dan nggak ada itu. Kalau Kristen memang kita front to front Pak. Bisa face to face, bisa juga offline Pak. Dan di sini ngadu otak, ngadu referensi, ngadu kelincahan berbicara, mental ya, cara berbicara yang baik dan strategi yang baik sehingga bisa memenangkan, bukan hanya mencari kebenaran, di situ ada kemenangan juga kelihatan Pak. Jadi orang-orang yang di bawah, artinya yang penonton atau pendengar ini bisa menilai gitu, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah, ya, siapa yang nggak benar gitu, dan siapa yang benar dan sebagainya dan sebagainya. Dan di sini juga insya Allah sangat cukup berpengaruh untuk membendung pemurtadan di seluruh NKRI Pak. Kalau dulu memang kita diam aja Pak, ya belum ada ide. Ya mungkin kadang-kadang karena kita melihat Ahmad Didat dan Zakir Naik di dalam menempuh dakwahnya gitu ya. Kalau seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan sebagainya itu termasuk Zainuddin MZ itu masih konvensional Pak ya. Tapi kalau sifatnya seperti Ahmad Didat, Zakir Naik, bahkan yang Bang Zuma ini bukan konvensional lagi Pak, udah ekstra konvensional ya, udah sangat canggih gitu ya. Karena kita harus menguasai Bible dan sejarah Kristen, kita harus tahu semua itu Pak, termasuk bahasa Greeknya, bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, bahasa Hebrew, bahasa Yahudi. Kita harus kuasai, termasuk ilmu politiknya, geologi ya, ekonomi, sosial, politik, dan budaya dan sebagainya kita harus kuasai Pak. Bukan hanya menguasai Al-Quran, tafsirnya, terjemahannya, asbabun nuzulnya, sirah nabawiyah, fikih dan sebagainya. Bukan hanya itu, semuanya kita harus kuasai. Dan terjunlah kita di akun-akun, di media-media yang sifatnya diskusi atau debat ya, antara Islam dengan agama lain, khususnya dengan Kristen, Protestan dan Katolik, sehingga penghujat-penghujat yang menyudutkan umat Islam, Allah dan Rasulullah SAW ini bisa kita jawab, bisa kita counter ya, bisa kita patahkan hujatan-hujatan mereka itu, sehingga umat Islam yang awam-awam ini bisa melek dan mengetahui bagaimana Islam itu dan bagaimana Kristen itu dengan segala sektenya, sehingga mereka tidak mudah dimurtadkan dan dibeli dan diiming-imingi oleh janji-janji yang receh, yang nggak berarti itu gitu. Dan apa yang dilaksanakan oleh Bang Zuma saya ini suatu pencerahan yang baru di era tahun 2023-2024 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.